Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Apakah ini rasa percaya diri? Swan King sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan, seolah dia tidak bisa menebak dari mana rasa percaya diri itu berasal. Tidak ada suasana lain di sini. Apa menurutmu seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Maaf, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyelamatkanmu saat ini, ucap Swan King. Xiaoyan tenang dan tidak takut, dan postur tubuhnya tegak. Namun nyatanya Xiaoyan tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Alasan kenapa dia bisa berbicara seperti ini sekarang hanya untuk menunda waktu bagi kakak-kakaknya. Itu tergantung apakah Swan King benar-benar ingin membunuhnya atau tidak. Seperti yang kamu katakan. Tapi aku benar-benar tidak bisa menghitungnya sekarang. Jadi aku ingin mencobanya. Setelah Swan King selesai berbicara, Susuo langsung mengerti dan meraung ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa percakapan, luka Xiaoyan pada dasarnya telah sembuh. Namun dalam pertarungan dengan Susuo barusan, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya dan level klon Jinjan turun ke level keabadian Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini rentan terhadap orang yang kuat dan abadi di tingkat keempat. Hanya dengan satu gerakan, Xiaoyan bisa terluka parah atau bahkan terbunuh secara langsung. Perasaan krisis tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, pukulan Susuo akan membunuhnya. Susuo mendekati Xiaoyan. Matanya berubah, dan dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Alih-alih menggunakan keterampilan bertarungnya, dia menampar Xiaoyan dengan telapak tangannya. Pada saat kritis ini, Xiaoyan hanya bisa memanggil dirinya sendiri. Dengan semua kekuatan yang dia miliki, api 3 warna terkondensasi di lengannya. Tetapi api itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Keabadian Kaisar tetaplah keabadian Kaisar, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan keabadian dewa sama sekali. Satu telapak tangan, satu pukulan. Telapak tangan Susuo tidak terlihat cantik, tetapi memiliki kekuatan aturan yang kuat. Meskipun hati api Xiaoyan juga memiliki aturan, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini terdengar suara teredam, dan sosok Xiaoyan berubah menjadi garis darah dan melesat keluar tanpa kejutan apapun. Seteguk besar darah muncrat, dan Xiaoyan tampak sedih. Dia belum mati saat dia tahu bahwa dia adalah tubuh dewa asli bintang 5. Wajahnya memerah, tetapi Susuo dengan sengaja menahan tangannya. Dilihat dari pertarungan sebelumnya dengan Susuo, Xiaoyan yakin Susuo pasti menahan diri. Dia tidak membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Setelah memukul mundur Xiaoyan, dia segera bergerak menuju tahta Susuo. Ia tidak berani langsung membunuh Xiaoyan karena takut disalahkan oleh Swan King. Wilayahmu telah jatuh. Tampaknya kekuatan yang kamu peroleh sebelumnya hanyalah semacam metode rahasia. Susuo tidak terus mengambil tindakan. Setidaknya sebelum Swan King memberi perintah, dia tidak berani membunuh Xiaoyan. Yang mulia, sepertinya prediksi Anda salah. Dalam situasi ini, saya khawatir tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda, ucap Swan King sambil tersenyum. Apa yang aku tidak tahu adalah, kamu melakukan ini untuk menunda waktu bagi saudara-saudaramu yang tidak berguna. Jika itu masalahnya, maka kamu benar-benar bodoh. Hahaha. Senyuman Swan King berangsur-angsur menjadi ganas. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi dia sepertinya menyadari bahwa dia sedikit aneh dan segera mengusap pipinya, kembali ke penampilan dingin sebelumnya. Susuo, bunuh dia. Wajah Swan King menjadi dingin dan dia berbisik. Dia benar-benar ingin membunuh Xiaoyan. Setelah menerima perintah tersebut, Susuo telah mengumpulkan banyak kemarahan terhadap Xiaoyan. Jika bukan karena Swan King, Susuo pasti sudah membunuhnya sejak lama. Susuo tiba-tiba membuka mulutnya. Gelombang suara tak terlihat keluar, dan bayangan ilahi mengembun di kepala Xiaoyan. Pada saat ini serangan gelombang suara membuat jiwa Xiaoyan bergetar, dan dia tidak bisa bergerak. Jika pukulan ini terjadi, Xiaoyan pasti akan mati dalam kondisinya saat ini. Sosok dewa dengan tangan terkepal menghantam Xiaoyan. Pada saat yang sama pagoda emas mulai berkedip di antara alisnya. Ketika sampai pada momen kritis hidup dan mati, Xiaoyan harus menggunakan pagoda emas Xinjiang Suling. Tepat ketika Xiaoyan menggertakkan gigi dan hendak mengorbankan pagoda emas Xichen, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di atas kepala Xiaoyan.
Sebuah pedang terkondensasi di depannya, melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan sosok ini. Di saat berikutnya telapak tangan yang kuat meraih Xiaoyan. Sebuah retakan muncul di sampingnya, dan Xiaoyan baru saja sadar, Rancanglah yang menangkapnya saat ini. Adapun orang yang memblokir serangan itu, dialah yang memiliki kekuatan terkuat. Kakak senior yang kuat, Keyun. Adik laki-laki, cepat pergi. Serahkan tempat ini pada kami. Mata Xiaoyan segera menyusut. Dia mengira semua kakak laki-laki telah mundur. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak pergi. Sebaliknya mereka menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memasuki ruang yang diblokir oleh Taisu lagi. Ayo, bunuh mereka untukku. Swan King mengangkat jarinya. Dan segera beberapa sosok terbang keluar. Rancang menarik Xiaoyan dan hendak memasuki celah itu. Tetapi pada saat ini, retakan itu tiba-tiba bergetar dan segera runtuh. Rancang terpaksa terbang keluar dari sana. Dia menggertakkan giginya dengan cemas dan hampir mengirim Xiaoyan ke dalam celah. Jangan takut adik kecil, aku akan bertarung dengan mereka hari ini. Dan tidak ada yang bisa menyentuhmu sama sekali. 3 dewa sudah tersebar, dan mereka membentuk segel dengan tangan mereka dengan cepat. Siapkan formasi larangan dan pertempuran akan segera dimulai. Saat ini hati Xiaoyan bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka kakak laki-lakinya telah kembali. Tapi pertempuran ini mungkin akan menjadi bencana. Mereka masih tegas dan tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Xiaoyan. Ye Feiyu, cepat, coba lagi, buka ruang ini. Selama kamu bisa mengirim adik laki-lakimu keluar, aku akan bertarung sampai mati. Rancang berteriak keras. Ye Feiyu yang terlihat seperti lolita kecil, memiliki wajah yang sangat serius di wajahnya yang cantik. Ekspresi yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Yang terakhir menggigit gigi peraknya. Kedua kuncir kudanya bergetar. Dia tiba-tiba muncrat darah, dan bahkan jiwanya terbakar, dan bentuk segel gila di angkasa. Blokade luar angkasa ini sangat kuat. Bahkan orang kuat di tingkat keempat mungkin tidak dapat menggunakan dewa keabadian di tingkat keempat. Ada butiran keringat di dahi Ye Feiyu. Dia mampu merobek celah dan masuk ke sini, yang merupakan batasnya. Tetapi mudah untuk masuk, tapi terlalu sulit untuk keluar. Cepat, cepatlah. Pada saat ini Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Karena dia tidak bisa pergi, Xiaoyan memiliki semangat juang yang kuat di matanya. Dia tidak akan pergi sendirian. Sosok Keyun melesat ke belakang menyemburkan beberapa suap darah. Susuo memandang Keyun dengan bangga. Rancang bahkan berteriak keras dan bergegas maju dengan punggung yang kuat. Bang, bang, bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Rancang, yang menggertakkan gigi dan tidak bergeming meskipun tubuhnya berlumuran darah dan daging serta darahnya meledak. Selama aku bertahan lebih lama, aku bisa mengirim adik laki-lakiku pergi. Aku Rancang, tidak akan menyesali kematianku. Xiaoyan memandang Rancang yang menghalangi langit. Setelah Keyun menstabilkan sosoknya, dia juga bergegas keluar dengan tegas. Di pihak Taisu, total lebih dari 10 sosok muncul. Semuanya bergabung. Ditambah kekuatan tempur absolut tingkat keempat Susuo, dan selain Susuo, ada juga orang kuat tingkat ketiga. Tetapi kekuatan tempurnya sebenarnya adalah sama seperti Keyun. Pembangkit tenaga 7 sumber tingkat ketiga. Mata Keyun sedikit menyipit. Orang tingkat keempat sudah cukup merepotkan. Dan sekarang ada orang kuat 7 sumber tingkat ketiga. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, ini akan menjadi kematian saudara-saudari mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.